Pagi itu jam 8, saya beserta sahabat sengaja mengunjungi bangunan kolonial Belanda yang berada di Kabupaten Semarang, yaitu sebuah bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1916 sampai 1919. Untuk masuk ke lokasi tersebut tentunya tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Terlebih dahulu kita harus minta izin kepada warga setempat, juga harus bertemu dengan RT setempat. Oleh warga yang memiliki hunian di sekitar Gedong Kuning, kita dipertemukan dengan Bapak Ketua RT setempat bernama Toto Priyanto untuk meminta izin serta masuk ke dalam bangunan Gedong Kuning tersebut. Setelah bertemu dengan Bapak Toto Priyanto selaku Ketua RT setempat, kami berdua diberikan izin serta diberikan kunci setiap ruangan-ruangan untuk bisa masuk ke dalam. Tapi dari beliau tetap kita mendapatkan wejangan supaya berhati-hati jika kita melangkah atau naik ke lantai 2, berhubung bangunan sudah mulai rapuh. Di sini saya tidak akan menerangkan atau bercerita tentang kisah bagaimana bangunan tersebut dibangun pada awal pembangunan yang dilakukan oleh Belanda. Namun di sini saya akan bercerita tentang kondisi bangunan, bagaimanakah keadaan bangunan saat ini, sehingga kita dapat mengerti atau dapat mengetahui fungsi daripada tiap ruangan maupun fungsi daripada perangkat-perangkat bangunan. Kita mulai masuk dari sisi sebelah utara, yaitu sebuah bangunan lobi yang berfungsi sebagai ruang tunggu atau tempat penerimaan tamu. Bangunan ini disebut-sebut oleh warga Ungaran dengan sebutan Gedong Kuning. Karena apa? Karena bangunan tersebut memiliki warna identik kuning. Bangunan ini dibangun pada saat agresi militer Belanda ke Indonesia atau dibangun pada saat Perang Revolusi Republik Indonesia terhadap Belanda. Bangunan Gedong Kuning terlihat dari sisi sebelah timur, yaitu di mana saya berdiri adalah berada di dalam lapangan. Tampak begitu megah pada masanya hingga tampak begitu indah sampai saat ini. Di mana saya berdiri saat ini berada pada sisi sebelah tenggara bangunan Gedong Kuning. Bangunan dengan gaya Eropa memiliki 2 lantai lengkap dengan balkonnya. Kita mulai masuk dari pintu sebelah selatan karena pintu yang berada di sebelah timur telah ditutup dengan batu bata.
Kemungkinan menghindari supaya bangunan tidak roboh, karena mengingat bangunan tersebut telah rapuh termakan usia. Posisi kita sekarang berada di ruang utama atau bisa juga disebut dengan lobi, ruang tunggu bagi tamu yang berkunjung. Mengingat bangunan ini merupakan salah satu perkantoran pada eranya. Jika kita menoleh ke sebelah selatan, terdapat jajaran jendela atau kusen yang berbahan dari kayu jati tanpa daun pintunya. Pintu ini berada di sisi sebelah utara, di mana pintu tersebut merupakan tembusan dari salah satu ruangan lobi yang menghadap ke utara. Tepat di hadapan anak tangga, kita akan menjumpai sebuah ruangan kemungkinan dengan ukuran 3 x 7 meter. Dan di samping ruangan tersebut ada sebuah ruangan yang lumayan cukup besar. Kira-kira ruangan ini memiliki ukuran 8 x 10 meter. Di depan ruangan ini terdapat balkon yang berada di sisi sebelah selatan. Dan balkon ini memang dibangun untuk relaksasi dan melihat view atau melihat pemandangan Gunung Ungaran. Dan jika kita menghadap ke timur, kita akan mendapati sebuah halaman yang lumayan cukup luas, yang dulu difungsikan sebagai tempat untuk olahraga. Kondisi dinding bangunan luar bagian lantai 2 melihat atap yang sudah mulai keropos termakan usia, dan dinding pada balkon yang berada di sebelah selatan. Dan kita akan masuk untuk mengeksplor beberapa ruangan-ruangan yang berada di lantai 2 gedung kuning. Kemungkinan ini dulu adalah ruangan dari staf kantor pada masanya, dan melihat jendela dengan ukuran yang lumayan cukup tinggi dengan beberapa ternit atau susunan kerangka ternit, juga susunan kerangka genteng maupun kuda-kuda yang terlihat sudah rapuh dan tidak layak untuk dihuni. Dan jika kita melihat ke bawah atau di mana kaki kita berpijak, kita akan melihat susunan marmer yang digunakan sebagai lantai atap bangunan atau lantai kedua. Seperti inilah bentuk dan motif marmer tersebut.
dan kita akan melanjutkan penelusuran kita ke beberapa ruangan dengan melewati sebuah lorong yang berada di lantai kedua, karena di lantai kedua ini ada beberapa ruangan dan masih memiliki 2 balkon. Ini adalah ruangan dari sisi sebelah utara, atau lebih tepatnya berada di samping kiri saya. Dan ruangan ini juga memiliki balkon tepat berada di depannya. Nah, seperti inilah bangunan atap pada gedung kuning. Keempat jendela tersebut menghadap ke arah selatan yang terlihat dari balkon sisi sebelah selatan. Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ruang yang berada di sebelah timur. Lalu kita bisa melihat jendela dengan daun pintu, juga melihat kusen pintu, melihat kerangka-kerangka atap bangunan gedung kuning yang sudah terlihat rapuh atau rusak karena termakan lamanya usia. Jika kita berjalan keluar, maka kita akan berada di balkon sebelah timur. Beginilah kondisi atau bangunan balkon bagian luar. Jika melihat ke atap, bangunan tersebut sudah rapuh secara hampir keseluruhan. Jika saya menyebutnya, kerapuhan pada atap ini mencapai 75%. Dan balkon ini dulu telah dibangun untuk relaksasi atau bersantai sejenak dan melihat pemandangan atau view daripada Cemara Sewu atau Cemoro Sewu. Kepala singa merupakan hiasan bagian luar pagar balkon, dan setiap sudut pagar balkon antara balkon satu yang menghadap ke utara, balkon kedua yang menghadap ke timur, balkon tiga yang menghadap ke selatan, secara keseluruhan ada hiasan kepala singa. Yang terakhir, kita menuju ke ruangan sisi sebelah utara, di mana ruangan tersebut juga memiliki balkon dengan bentuk separuh bulat atau separuh lingkaran. Kita lihat perangkat pada bangunan, yaitu sebuah kuset lengkap dengan daun pintunya yang memiliki ukiran. Kalau saya mengartikan, ukiran tersebut hampir mirip dengan relief bangunan pada Hindu kuno atau bangunan candi pemujaan Hindu. Nah, ini adalah karakter flora atau tumbuhan sulur. Inilah saat terakhir di penghujung explore kita di bangunan kolonial Belanda, yaitu Gedung Kuning. Posisi kita sekarang berada di balkon sebelah utara, di mana balkon tersebut berbentuk bulat atau separuh lingkaran. Balkon ini menghadap ke sebelah utara dengan view atau pemandangan kota Semarang kala itu. Kondisi balkon sebelah utara seperti inilah. Dari kusen ataupun daun pintu sudah rapuh dan ada satu pintu yang kurang. Kondisi ruangan dan bagian kuda-kuda atau atap bagian atas, paling atas sendiri, dalam keadaan porak-poranda seperti apa yang kita lihat pada tayangan video berikut ini. Dinding pemisah antar ruangan
yang memiliki ketebalan berkisar antara 42 cm, dan ternyata pemasangan batu bata yang digunakan sebagai material bangunan Gedung Kuning dengan sistem pemasangan melajur keluar. Jika pada umumnya bangunan rumah era sekarang ini dengan pasangan batu bata melajur menyamping. Demikian eksplor bangunan-bangunan kolonial di kota-kota Ungaran, dan tunggu kehadiran kita selanjutnya mengeksplor bangunan-bangunan lama atau bangunan kolonial di kota-kota Ungaran di daerah-daerah berikutnya. Salam botol lawas, Chef Omah Anyar.